Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Haji Nurmawati, Guru STN Halung 2, Kecamatan Halung, Kabupaten Pekalongan. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 tentang cara perpindahan panas atau kalor. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu kalian dapat membedakan cara-cara perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ketika berjemur kalian dapat merasakan panas matahari? Panas atau kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Cara perpindahan panas atau kalor tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konveksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konveksi. Apa itu konveksi? Peristiwa konveksi diperumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai energi panas atau kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Jika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu juga konveksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tetap. Adapun contoh peristiwa konveksi juga bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ujung batang logam akan terasa panas jika ujung yang lainnya dipanaskan. Atau ketika kita mengaduk teh panas dengan sendok, maka ujung sendok yang kita pegang akan terasa panas. Nah, itulah beberapa contoh perpindahan panas secara konveksi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konveksi. Apakah kalian pernah melihat ibu kalian merebus air? Kira-kira bagaimana panas dapat berpindah ke air? Perpindahan panas ketika merebus air termasuk peristiwa konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan panas secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai kalor dan kamu adalah perantaranya, maka perpindahan panas secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi, konveksi adalah perpindahan panas atau kalor disertai perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi juga menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Keadaan ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut dan kembali ke daratan pada pagi ataupun siang hari. Adapun cara perpindahan panas yang terakhir ini akan menjelaskan kenapa tubuh kita terasa hangat ketika di dekat api unggun. Nah, dalam peristiwa tersebut berpindah secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa melalui zat perantara, sehingga kita dapat merasakan panas secara langsung tanpa menyentuh sesuatu yang kita panaskan terlebih dahulu. Adapun contoh peristiwa secara radiasi yang sering kita jumpai yaitu kita akan merasakan panas ketika kita berjalan di saat matahari terik, atau ketika kita menjemur pakaian, menjemur padi, ataupun ketika para nelayan menjemur ikan hasil tangkapan mereka.
beberapa contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan peristiwa secara radiasi. Nah, sekarang kalian sudah bisa bukan membedakan cara-cara perpindahan panas yang ada di sekitar kita. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang cara-cara perpindahan panas atau kalor. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua agar kalian dapat membedakan mana peristiwa secara konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Aku akhiri pelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum.